kepada toeh kami, abang kami Karuninang, secara pribadi yang disampaikannya tadi, mulai perkembangan dari KBS sampai ke Rohim, alhamdulillah sudah kami catat semua. Secara pribadi saya sebagai sekretaris Rohim Kota Dumai yang baru sama ketua kami Pak Imadi, saya selalu minta saran nanti toeh kami Menginang untuk dapat membimbing saya dan saya tetap bertanya. Dan juga di sini mulai dari keterangan pertama berdirinya IKBS, di situ masih ada saksi sejarah ibunda saya, umi saya. Saya selalu bertanya, kata mak saya, umi saya bilang, kami dulu tahun 80 dah wirid. Pak Rahmat mendiang ketuanya, Ibu Maimudah istrinya, Ibu Maimudah namanya. Dia yang dulu yang pertama mengembangkan KBS di Kota Dumai ini. Jadi dia bilang, kalau kami udah wirid dah katanya. Tahun 80-an kami dah wirid dah katanya. Dan juga saya sampaikan di sini juga ada dokumen yang dibikin ayah saya berbentuk kaset video, yaitu disimpan oleh Ocu Anas. Ayah saya namanya Haji Ismail Samad, guru dulu, Pak Jenderal kita tahu juga, ditinggal di Tanjung Palas sampai meninggal juga dari kepala sekolah di Tanjung Palas. Itu lagu-lagu Ika Rohil itu dia yang nge-CD-kan semua zaman diang Pak Amiruddin. Jadi mendiang Pak Haji Amiruddin di rumah tiap hari kan. Dia yang konsepkan, dia panggil mendiang Pak Haji Misran Rais. Semua lagu-lagu Ika Rohil ini kita satukan. Biar saya shooting, biar saya editkan, itu tak salah saya, ayah saya mengirim ke Sumbar dulu, dijadikan sebuah CD. Dari CD itulah dibagi kepada pengurus semua yang boleh mengganti biaya kaset video. Itu masih ada dokumen, itu disimpan oleh Bapak Haji Johannes berbentuk kaset video. Dan kami ingat juga dulu pembentukan Ika Rohil ini, saya masih muda, itu kami ramai-ramai ke Bagan Api di Wahidin, itu kami berkumpul semua untuk kontingen dari Dumai menyambut pembentukan Kabupaten Ika Rohil, Kabupaten Rokan Hilir. Itulah sejarahnya yang kami sama-sama dulu, kami sama-sama buat boy dari Dumai kok, cater pus pindah karya saya itu, ame-ame itu. Nah di situ kami masak-masak dulu, itu sejarahnya. Jadi kalau untuk kaset dokumen itu masih disimpan oleh Haji Johannes, atau itu untuk kaset video, tapi tak bisa diputar dah, tak ada video dah. Ada tuh. Kemarin saya pergi ke rumah Johannes mencari menggali, inilah dokumennya masih ada di dalam. Itu sebagai informasi kepada toeh-toeh kami. Sekali lagi saya cukup mengucapkan terima kasih wakili pengurus semua kepada toeh kami Bang Inak. Dan kaji pertama sampai akhir kita tahu semuanya. Di sini juga ada Pak Edi Masdar. Salah saya dulu kami ini dekat rumah di Bagan sama paman-paman saya. Ya siap. Ngeting pacik-pacik saya. Kalau nak bertanya kami masalah sanak Bagan itu masih aktif, Pak. Nah, kami nak bertanya sedikit masalah sanak Bagan, kalau masih aktif ada nak kami sampaikan nanti. Kami kasih mic dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali tentunya tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang banyak terhambat hidayah kita itu. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di kafe aku ini. Dan dalam pula salam dan selawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kekuatan Allah Muhammad. Kalau berbicara dengan masalah sanak Bagan, memang saya salah satunya pendiri dari sanak Bagan.
3 periode saya pegang sebagai ketua, periode terakhir saya serahkan kepada Pak Husin Pak Surat. Jadi setiap yang pegang Pak Husin hilang nampaknya sengaja. Jadi itulah. Kalau dulu setiap bulannya termasuk bagi siapa hadir terus setiap bulan dengan segera milik. Mudah-mudahan kami solid juga dulu. Dan pada kesempatan ini tadi saya dengar ada pembentukan kecamatan. Memang itu bagus, tapi ada lebih bagus lagi. Perkecamatan daerah masing-masing. Pertama misalnya dari kubu itu sudah terbentuk. Jadi pengurus kubu itu sudah ajak bergabung. Begitu juga bagan sudah terbentuk lagi dan tanah putih banyak yang sudah terbentuk. Jadi itu lebih efektif saya rasa, karena dia sekampung itu tiap bulan ingin sekali berjumpa terus. Kalau kecamatan itu bagus-bagus juga, tapi nampaknya selama ini agak kurang. Jadi kalau kecamatan daerah asalnya, saya dari Bagan, orang-orang Bagan, orang dari Kubu masih jalan. Kebayan pun ada. Masih jalan. Jadi tidak ada. Itu masalah. Jadi masalah KBS tadi, saya tidak terima 82 itu sudah ada KBS tahun 82. Jadi mudah-mudahan dengan keputusan baru ini, pertama yang perlu diadakan itu masalah sosial kematian. Jangan sampai ada orang Bagan meninggal atau orang Kubu, orang apa, orang Rohingya yang ada. Saya pernah juga mengalami waktu itu Pak Johan Mainde meninggal karena dia kawan saya coba dia menghubungi Pak Ahmadi waktu itu ambulan rusak pula. Jadi kalau bisa standby ambulan itu harus ada. Waktu itu almarhum kita dikebumikan di kampungnya Celingan. Jadi itu mohon ditamakanlah masalah sosial kematian ini, kalau bisa betul-betul serius. Karena setahu saya ambulan itu ada 2, kalau sama saya. Jadi harus ada yang 1 sampai siap. Ya, demikian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambulan kita yang satu rusak. Yang satu rusak itu ada di bagian besar sekarang, tidak rusak betul loh. Tetapi insya Allah ambulan itu kami akan rehab menjadi mobil sekretariat. Kita akan cari kursinya, akan kita cat ulang. Jadi untuk kegiatan-kegiatan nanti kita ada mobil armada. Yang pertama. Yang kedua itu sesuai rutin kami sama ketua sama ketua harian sama pengurus. Yang kedua ambulan kita yang satu yang itu bosan. Pengalaman saya dua hari yang lalu ada warga kita dari Sungai Nasib meninggal di rumah sakit umum, harus diantar ke Bagan, kekurangan biaya. Lawan menelpon saya, ambil ambulan. Saya bilang, izin nama ketua, silang kita ambil ambulan itu, dia tak ada kawan pula. Kebetulan saya disuruh siap acara gitu, saya izin sama ketua saya ikut ngantar. Saya antarlah sampai ke rumah nasib itu bangku ujung. Saya belum pernah Pak, betul. Saya belum pernah sampai situ. Saya antarlah Pak, berluncang. Tapi alhamdulillah sampai jam 5, jam setengah 5 kami sampai sana. Walaupun jalannya macam apa? Kubang. Oh, itu kubang. Ban kami itu terlopeh-lopeh. Saya itu betul belum mengganti baju, habis karena lupa. Tapi itulah nama perjuangan kita untuk saudara-saudara kita. Yang ketiga tadi disampaikan oleh Datuk Azri Yassin, itulah permasalahan kita. Kalau ambulan kita satu, kalau diantar ke Bagan ada kemalangan di Rokan Hilir, kita kekurangan ambulan di situ. Jadi kesempatan hari itu, izin saya juga kami menyampaikan permasalahan ini kepada Pak Bupati. Bupati, permasalahan kami ada satu lagi. Kalau warga kita dari Rokan Hilir ini meninggal, kita armada itu kekurangan. Itu disaksikan oleh Datuk itu permasalahan kita di situ. Betul Pak Bupati langsung tanggap.
saya ada menyiapkan 9 ambulan untuk rekan hilir. Dia langsung telepon ke dinas kesehatan, selesai kesehatan, selesai, ambil tuan satu. Nanti waktu pengukuhan saya serahkan. Jadi nanti itu tadi salah satu terobosan yang kita lakukan untuk kepentingan masyarakat kita di Dumai dan di rekan hilir juga. Nanti kita akan coba mengatur ambulan yang bosan itu khusus untuk Kota Dumai. Ambulan yang koci itu kami minta yang koci kalau bisa. Kita untuk khusus untuk mengantar saudara-saudara kita yang ada kemalangan di luar Kota Dumai. Jadi kalau ambulan bosan kita pakai, pengalaman saya mengantar semalam, saya kesian aja, ngacung gitu. Nah, jadi nanti mohon dimengerti saudara-saudara semua, itulah terobosan yang akan kita buat. Dan juga terima kasih masukan dari Ketua kami Pak Edi Masdar. Semoga ini nanti apa yang disampaikan ini jadi pertimbangan kami dalam kelanjutan nanti. Dan sebagai penutup nantinya ada penyampaian dari dokumen yang saya catat ini akan disampaikan oleh, dan juga di sini ada mantan Ketua Umum kita Bapak Henry Sandra. Kita disediakan sejauh kami Henry Sandra untuk berkesempatan ada kata sebelum itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sahabat. Pertama tentu saya hormati orang tua kita istilah baru atau yang hadir yang baru disepakati bersama. Ada orang tua kita kawan Fauzi, Ustaz kita Ustaz Yasin, Hendra, Pak Mustafa, semua bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kita, bang-bang saya yang hadir pada hari ini, yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Tentunya terima kasih dan ketiga kepada saudara Ketua Umum yang sudah memfasilitasi acara ini hingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali yang barangkali ada hitungan 1-2 tahun yang tidak pernah bersilaturahmi. Hari ini alhamdulillah kita kembali bertemu. Tak lain adalah kembali merajut hubungan antara struktur pengurus dari IKPS sampai IKROHIL pengurusan 2022 sampai 2027. Segala persoalan sebetulnya sudah disampaikan oleh orang tua kita, sesepuh kita, keluarga kita. Rasanya sudah terpenuhi hal-hal yang barangkali perlu kita tampung bersama. Apa yang disampaikan oleh pelaku dan juga orang-orang tua kita semuanya memang harus menjadi catatan dan perhatian kita ke depan. Dan tentunya apa yang menjadi catatan yang paling penting adalah yang saya tangkap masalah biaya. Nah ini tentunya menjadi persoalan yang sangat serius. Kita tahu hari ini pemerintahan Rokan Hilir hampir setiap tahun ya waktu ayam sudah menganggarkan kembali. Ini kabar baik untuk kita bersama dan tentunya harus kita dukung dengan instrumen. Nah itu tadi sudah dibicarakan oleh kedua untuk mempersiapkan legalitasnya ya. Nah karena itu jadi suatu keharusan bagi kita untuk melegalitaskan organisasi IKROHIL ini. Terus yang kedua, ini sudah menjadi catatan bersama kita. Ada satu hal yang barangkali yang perlu saya sampaikan. Ini saya sebetulnya ingin juga sama pengurusan lama, tapi alhamdulillah belum terpenuhi. Harapan saya bisa dilanjutkan oleh pengurusan hari ini, ketua. Ini masalah yayasan pendidikan. Nah kita, saya lihat potensi Rohil ini luar biasa. Mulai dari jumlah maupun semangat untuk melaksanakan pendidikan bidang keagamaan. Kita melihat warga-warga lain sudah muncul nih yayasan-yayasan bergerak di bidang pendidikan, dan kita juga sudah punya lahan dan kemudian sudah dapat dukungan juga dari 2 pemerintahan kemarin, termasuk Pak Gubernur dan juga Wali Kota Dumai. Mereka juga sudah apresiasi dan tinggal kita aja lagi sekarang. Kalau kita serius, pasti mereka memberikan dukungan. Nah
ini barangkali mulai kita inventarisir, yang barangkali di samping kita mempersiapkan legalitas Iqorohil, yang mungkin juga kita mulai merangkak kepada yayasan pendidikan Iqorohil. Nah, silakanlah nanti siapa yang merasa pantas dan berpengalaman di bidang pendidikan, saya pikir bisa bersama-sama. Mungkin itu masukan tambahan terakhir dari saya. Saya sudahi, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bapak-bapak, segera kegiatan kami di sini, kita punya tanah perkuburan, yaitu di belakang Marga Serana, lebih kurang 1 hektar, lebih kurang 1 hektar sudah diserah terimakan, diwakafkan oleh Bapak Ketua Umum Pak Ahmadi, dan ada juga tanah kita 4 hektar di daerah belakang Sri Pulau, ada per hektar sudah diserah terimakan dan ditandatangani oleh dulu Pak Bupati Rokanhidin Pak Yeno, wali kotanya Pak Zul'as, Pak Ekri Sandra sebagai ketua umum yang menerimanya. Jadi kepada bapak-bapak yang hadir di sini, kami ucapkan ribuan terima kasih. Di sini kami menyampaikan sekali lagi kepada tueh-tueh kami, nanti kami akan menghubungi meminta persyaratan untuk akte berdiri ini. Mohonnya nanti bapak-bapak, tueh-tueh kami dapat memberikan KTP, ada syarat yang lainnya nanti biar kami jemput, kami telepon biar kami jemput, dan kita mengisikan untuk akte berdiri ini. Saran-saran yang disampaikan tadi mulai dari Bapak Haji Wan Fauzri, Tueh kita, Pak Mustafa Kadir, Pak Inam, dan yang lain-lain, semuanya kami catat di sini. Inilah bahan kami untuk kedepannya, dan saran-saran, nasihat sangat kami perlukan. Tadi tidak terlepas kalau kami menjalani organisasi ini ada silap salah, tolong togo, itu yang polis sama kami supaya kami bisa lancar dalam pengurusan ini dan berjalan dengan koridornya. Sebelum kita tutup, ada sedikit tambahan dari Ketua Umum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini rasanya perlulah kita dudukkan masalah hari ulang tahun yang berdiri Iqorohil. Itu yang harus kita sepakati pada hari ini. Kalau menurut anggaran dasar yang pertama tahun 2005 itu ditetapkan hari ulang tahun Iqorohil Kota Dumai pada tahun 2001. Cuma tanggal saya lupa. Kemudian di dalam akta pendirian waktu tahun 2010 itu 2011 itu dibunyikan tahun 2011. Jadi pertanyaan yang mana yang itu pakai? 2001 atau 2010? Kalau menurut anggaran dasar itu tahun 2001. Kalau menurut akta notaris yang dibuat pada tahun 2010 itu pada tahun 2010. Jadi kami mohon kita buat sepakatan tahun yang mana yang kita pakai. Jadi yang ulang awal lah 2001. Masalah ulang tahun atau berdirinya Iqorohil Kota Dumai. Di dalam anggaran dasar Mubes tahun 2005 itu ditetapkan hari ulang tahun berdirinya Iqorohil Kota Dumai adalah pada tahun 2001, tanggal dan bulannya saya lupa. Nah, di dalam akta pendirian waktu Mubes kedua tahun 2010 itu ditetapkan hari ulang tahun Iqorohil Kota Dumai pada tahun 2010, tanggal dan bulannya saya lupa. Nah, sekarang nak kita surat ada tanggalnya, ada dua ada tanggal. Mungkin beliau ini bisa ngasih apa? Kenapa ada perbedaan itu? Tidak. Ini nih Pak, waktu itu kan rapat terakhir kita masalah itu saya bilang tadi. Jadi karena ini sudah bisa untuk segera proses baru. Gosak-gosak dan enak. Iya, Copek-copek dari. Makanya saya bilang tadi, ini perlu kita revisi kembali. Tetapi kalau kita bicara masalah Iqorohil, kalau bicara masalah Iqorohil bukan di KBS, itu resminya Iqorohil itu 2005.
2005 mulai di Mubei 1 Pak. Dari Mubei perubahan 1. tuh ya Pak, ya? Dari perubahan. Dari perubahan KBS Perubahan ke nama. Karohel Jadi sama waktu singkat itu saya masih ingat ketua pada saat itu beliau, kemudian sekretaris umumnya beliau ini itu ditetapkanlah. Itu munculnya Ikrohil. Kalau kita berbicara masalah Ikrohil, jadi Ikrohil kalau menurut hemat saya sesuai dengan pergantian itu tadi mulai tahun 2005 zaman beliau. Belum itu namanya KBS. Sebelum itu namanya IKBS. Ya. Sedikit saya sampaikan, saya baca kemarin itu dalam anggaran dasar tahun 2005 itu bunyikan bahwa ulang tahunnya Ikrohil Kota Dumai ditetapkan tahun 2001. Oh 2001. Oh waktu pembuatan anggaran dasar ada tim 9 waktu itu Pak. Dua tim 9 ya. Jadi ditetapkan tahun 2001. Ya. Tanggal dan bulannya ada, tapi saya lupa. Tetapi kalau lahirnya Ikrohil itu dimulai di 2005. 2005. Jadi kesepakatan kita mana dipakai? Kita ada pendapat yang tuai gitu. Kalau saya 2005. Jadi satu secara de facto ya, fakta. Ya. Satu secara de jure itu anggaran dasar. Kalau kita de facto 2001. Kalau de jure tadi 2000. Nah, itu pendapat saya. Jadi kalau saya mendengar dari apa yang disampaikan Pak Ketua Umum itu mungkin dua-duanya Bang, 2001 itu. Karena pada de jure 2005 itu disobekkan ulang tahun 2001. Berarti kalau saya sepakat 2001. Sementara Ikrohil kan berdiri tahun 2000. Kabupaten Rokan Hilir hidupnya kan tahun 2000. 99 Oktober ya. Dulu di Dumai sampai bulan ya. Betul. Jadi berarti karena sebelumnya kan hanya masalah perubahan nama saja. Iya. Artinya organisasi itu sudah ada. De facto. Nah, cuma dulu karena tidak ada kabupaten Ya. yang lebih terkenal Bagan, dipakailah Bagan dan sekitarnya. Iya. Walaupun sebetulnya Bagan dan sekitarnya itu menaungi juga, Iya. yang sekarang menjadi bagian daripada wilayah Rokan Hilir. Ya. Nah, jadi dua-duanya pas. Secara de facto bahwa 2001 itu pun Rokan Hilir sudah berdiri. Ya. De jure-nya pun sudah dibunyikan di dalam akta 2005 itu bahwa Ikrohil ulang tahun 2001. Jadi kalau saya lebih sepakat 2001, mungkin gitu juga. Baik. Kita sepakat tahun 2001 Ya. tahun Ikrohil Kota Dumai. Ya. Kalau tanggal itu sudah ada di dalam akta Ada. anggaran dasar itu ada. Tanggal ada. Kemudian masalah pendiri nanti kami lacak semuanya, nanti dituangkan di dalam anggaran dasar. Di dalam anggaran dasar nomor 5 kemudian di akta pendiri nanti. Kemudian satu hal lagi yang saya sampaikan bahwa IPM dan Harimau Rokan kami mengharapkan supaya segera membuat akta dan mendaftarkan ke Kesbang. Walaupun itu sifatnya bisa di sini, namun tetap di bawah naungan Ikrohil. Jadi kita beri hak otonom kepada Harimau Rokan dan IPM. Kemudian termasuk juga Muslimah. Untuk apa? Supaya nanti dapat bantuan. Mungkin itu saya sampaikan. Saya atas nama pribadi dan pengurus Ikrohil Kota Dumai, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara ketua dan sama-sama tadi kita sepakati, telah sama-sama kita dengar, dan juga supaya lebih afdolnya acara kita ini diberkahi Allah SWT. Alangkah baiknya kita menenangkan tangan, minta mohon kepada Allah, membacakan doa. Untuk itu kami minta kesediaan tua kami, orang tua kami, Bapak Haji Adriatin, pada beliau kami bersedia. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لك الحمد قبل الرضا ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد كله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أسد الحال. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan di sini kami kepada orang tua kami, tuan-tuan kami doakan selalu sehat, menyambung dan rezeki. Dan juga saya sebagai pembawa acara, satu lagi saya minta pemohon, kalau ada wirid keluarga di bidang kecamatan, ada wirid kubu atau yang lainnya tersendiri, tolong hubungi ketua umum supaya kami dapat bersama-sama datang sebagai memperpanjang silaturahmi. Dan juga minta kepada kawan-kawan kita untuk berfoto bersama di depan. Saya sebagai pembawa acara mungkin ada salah dalam pengertaan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ke Pinangdau, kampung Tok Sauti, yang tanah putih. Tompet bermalam, duduk berlimbuk mengingat untung, bangkit menangis di tengah malam. Berlimbuk, oh kita berlimbuk sampai